Ber hari ini dan serta seluruh peserta bisnis sharing FIF Planner yang bahagia. Apa kabar Bapak Ibu? Apakah ada yang bisnisnya sudah berjalan Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah berjalan ya untuk bisnisnya. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini dapat mengikuti webinar Business Sharing FIF Planner dengan tema Membangun Usaha dari Nol, Sebuah Perjalanan di Dunia Kemasan dan Logistik. Perkenalkan, saya Inka yang akan memandu jalannya acara webinar pada sore hari ini. Ya, sebelumnya untuk acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau klik raise hand. Sesi tanya jawab akan dibuka pada sesi diskusi nanti. Ya, hadirin yang kami hormati, webinar FIF Planner ini merupakan bagian dari komitmen FIF Group dalam mendorong membangun kewirausahaan serta mendukung pelaku UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Untuk mewakili rangkaian acara sore hari ini, kita akan mendengarkan eh, penjelasan yang pertama yang akan kita dengarkan penjelasan tahap inkubasi dari Wiranesia Foundation kepada Bapak Faransyah Agung Jaya atau yang biasa disebut dengan Coach Faran. Dipersilahkan. Ya, baik Kak. Suara saya terdengar ya. Terdengar, Coach Faran. Terima kasih Mbak Inka. Teman-teman, lama tidak bersua. Ini untuk khusus batch kedua. Ini mungkin sedikit perkenalan. Ada teman-teman batch satu nih Mbak Inka. Jadi sebenarnya kita sudah dua batch ya. Nah ini hari ini memang business review, makanya batch satu juga diundang. Tentu saja eh, apa acara ini direkam ya. Nanti mungkin bisa diskusi tanya jawabnya dengan saya. Saran saya sih dengan Coach Chandra juga oke. Coach Chandra juga mitra kita sesama bisnis coach ya, jadi bisa juga sambil diskusi. Nah, Pak Chandra mungkin dari dahulu boleh. Oh, Assalamualaikum Bapak Ibu semua, salam kenal. Ya, Coach Chandra nanti bisa sharing. Coach Chandra juga sama ya. Awalnya karyawan ya, tapi dia eh, risanya lebih muda, usia 30 ya bro waktu itu, kalau nggak salah tuh. Siap, siap, Coach. Ya, nanti mungkin bisa bisa ini dia lebih cepat. Nah, sebelum masuk ke Coach Chandra, izin saya mungkin memaparkan saja yang sebenarnya sudah pernah dipaparkan yaitu tahapannya ya. Ini mungkin Mbak Inka lebih mengulang kembali aja. Ini terlihat ya Mbak Inka? Terlihat, Coach Faran. Oke ya. Jadi buat teman-teman ini semuanya reminder aja. Sudah pernah dikirim, nanti dikirim lagi. Ini buat khususnya buat teman-teman batch 2 nih. Ya, yang batch satu sudah pasti udah mengalami tahapan yang sama kurang lebih ya. Nanti Coach Chandra mungkin kalau teman-teman batch satu ini jadi dia sudah mengikuti tahapannya ya, nanti selain Coach Chandra kalau emang batch satu mau sharing bisnisnya seperti apa ya, ada Mbak Kadek tadi saya lihat beberapa ya, silakan juga gitu ya, jadi nanti kita bisa sharing juga dengan batch satu yang sudah memulai bisnisnya gitu. Nah buat teman-teman memang tematiknya sesuai dengan yang di halaman ini ya, dari karyawan menjadi pengusaha gitu ya, harapannya pengusaha mandiri, aktif dan produktif. Ya, nah tahapannya Coach Chandra juga mungkin kalau mau lihat itu ada tiga ya, jadi ada pre-inkubasi. Nah, kita akan mulai inkubasi di Januari insya Allah ya. Lalu pos inkubasi. Di pos inkubasi teman-teman harapannya dalam waktu 2-3 bulan sudah punya usaha. Karena setelah itu nanti diskusinya waktu akhir dengan teman-teman FIF akan dimasukkan alumni nih, alumni FIF Partner ya. Jadi hubungannya tetap tetap terjaga gitu. Nah, ini teman-teman secara umum ya, kita sudah melalui eh, tahap inkubasi. Tahap inkubasi juga sudah. Nah, ini ada pesan dari Mas Theo ya, khusus yang belum post survei, tolong dilengkapi lagi nanti, mungkin Deva juga akan melengkapi ataupun saya nanti sama-sama ngingetin. Nah setelah itu kita akan mulai bikin kertas kerja tahap kelima dan setelah itu mulai pendampingan bisnis di bulan Januari. Jadi kertas kerja ini insya Allah akan diadakan dalam 1-2 minggu ini. Nah jadi pada saat libur panjang ya kali-kali
mau sambil bikin-bikin kertas kerjanya mudah kok teman-temannya. Tidak ada benar tidak ada salah, hanya persiapan untuk memulai pendampingan bisnis di awal tahun. Selalu ada bisnis review ya. Jadi kalau hari ini kan bisnis sharing, kalau ini bisnis review, nanti teman-teman di review ya di batch satu juga kita lakukan yang sama ya. FVF pernah batch satu ya. Setelah itu ada inaugurasi. Nah, inaugurasinya kita belum tahu tanggalnya berapa, tapi nanti buat mereka yang lolos itu nanti akan ada apresiasinya gitu. Ya, ini sih tahapan secara umumnya aja, saya tidak usah jelaskan. Nanti saya kirimkan kembali materinya agar teman-teman memahami nih. Ya, tapi buat Coach Chandra, kurang lebih seperti ini ya, tahapan-tahapannya. Kita ada pre-survey, ada coaching one-on-one, ada pelatihan online ya. Lalu ada uh, post-survey ya. Nah, kata kerja, kita akan mulai di bulan ini, lalu pendampingan bisnis, bisnis review, dan inaugurasi gitu ya. Ini prosesnya memang kita sasari di 6 bulan, karena mengingat kesibukan teman-teman ya, karena masih, kalau yang di batch 2 ini teman-teman ini masih aktif nih bekerja, Mbak Inka, Coach Chandra, jadinya ya apa memisah milah waktunya mungkin masih masih menantang gitu ya. Nanti Coach Chandra juga mungkin bisa kasih tips and tipsnya gitu ya. Nah ini secara tanggal ya teman-teman, kembali nanti akan diingatkan di grup ataupun via Japri oleh Mas Deva. Ya, jadi kita 2 minggu ini harapannya bisa menyelesaikan keseluruhannya mulai dari pretest, post-test ya, kan cukup banyak, dan juga kertas kerja ya. Kita paham sibuk semua nih, Mas Theo. Memang perbedaannya kalau di batch satu itu hampir semuanya sudah mau pensiun gitu sebulan lagi. Jadi waktu luangnya memang ataupun fokusnya mungkin bisa dapat ya. Kalau di batch 2 ini memang kebanyakan masih aktif, jadinya mungkin ya sedikit menantang untuk berbagi tugas. Cuman nggak apa-apa, kita masih cukup waktu, cukup panjang ya, ada waktu 3 bulan lagi. Nah, tapi tetap masih dikejar-kejar gitu. Nah, salah satu acara hari ini karena busy sharing, ya teman-teman terinspirasi gitu ya. Bagaimana sih perpindahan dari dunia karyawan, dunia pekerja menjadi dunia pengusaha atau bisnismen gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Inka. Eh, Mas Theo apa ada mau kasih sedikit sepatah dua patah apa langsung kembali ke Mbak Inka dan ke Mas Chandra, Coach Chandra? Ya, bisa dilanjut Coach. Rasanya tadi sudah sangat detail dan mungkin mohon bantuannya Bapak Ibu untuk dapat mengisi apa yang perlu diisi agar nanti pendampingan bisnis ini bisa berjalan dengan lancar ya Coach Farhan. Dan Siap. silakan saya kembalikan lagi ke Coach Farhan. Ya, oke, terima kasih Mas Theo. Eh, Mbak Inka silakan mungkin kita mulai. Eh, tapi silakan di bridging dulu ke Coach Chandra. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Coach Farhan. Semoga kolaborasi ini dapat terus memberikan dampak positif bagi pengembangan kewirausahaan di Indonesia ya. Oke, selanjutnya telah hadir bersama kita untuk memasuki sesi utama business sharing ini, Bapak Chandra Winata, founder Digibox Warrior, yang akan berbagi pengalaman dan perjalanan inspiratif dalam membangun usaha dari nol di dunia kemasan dan logistik. Baik, kepada Bapak Chandra Winata, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Mbak Inka, Pak Theo, salam kenal Pak. Coach Paran, terima kasih juga udah hadir di acara pada sore hari ini ya. Senang sekali saya bisa sharing ya, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Ya tadi benar ya, saya dulu ikut jadi pelaku usaha tuh karena ikut kelasnya Coach Paran ya. Jadi waktu itu Coach Paran tuh bilang katanya pada akhirnya semua orang tuh jadi pengusaha pastinya katanya. Tinggal tunggu waktunya aja di waktu muda atau pada saat pensiun. Kenapa? Karena setiap orang yang bekerja pasti pasti pensiun katanya. Ya, jadi pas di situ, wah saya langsung wah bener juga sih kata Coach Paran gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan waktu 2017 itu full jadi pelaku usaha Pateo gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya punya usaha gitu ya, di mana usaha saya ya omsetnya ratusan, miliaran, puluhan, bahkan sempat ngedrop juga pas COVID kemarin juga, ya itu berkat arahan dan sharing-sharing ya mentor dari Coach Paran gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini usaha saya masih bisa berjalan gitu ya, dan sekarang masih di omset sekitar 1,5 eman lah pas bulan ya, seperti itu. Mungkin itu izin, mungkin saya bisa langsung share screen ya Coach Paran, Mbak Inka, Pak Theo. Silakan, Bang. Ya, oke, ini udah terlihat ya. Ntar saya full.
sudah terlihat ya ini ya. Ini nggak bisa di full screen. Oke, sudah terlihat semua ya. Oke, ya terima kasih Pak Theo Coach Paran untuk undangannya ya. Hari ini saya akan sharing bisnis gimana sih waktu membangun usaha dari nol ya, sebuah perjalanan di dunia kemasan dan juga logistik. Nah, kalau untuk logistik ini saya melihat peluangnya memang dari banyaknya apa namanya transaksi di ekspedisi ya, karena setiap orang yang pesan kemasan ke saya pasti saya butuh yang namanya ekspedisi gitu ya, seperti para pelaku penjualan online ya, mungkin karena kalau di marketplace itu kan otomatis, sedangkan kalau di saya ini tidak menggunakan dari langsung yang otomatis marketplace. Makanya saya waktu itu ada peluang waktu ngikut sharing bisnis juga dari Coach Paran ya, networkingnya. Nah itu akhirnya saya membuka juga dengan modal waktu itu hanya 5 juta rupiah, dapat deposit apa namanya nilai untuk dibelanjakan sebagai apa namanya biaya untuk kita apa namanya kirim barang itu sekitar 500.000. Terus nilai potensi keuntungannya itu 5 sampai 30% ya, seperti itu. Nah, ini izin saya Chandra Winata Alamsyah, saya dari 2004 saya memang sudah di dunia sales and marketing sampai hari ini ya, alhamdulillah tadi omset saya udah di angka 1,5 sebulan gitu ya, di bidang kemasan dan juga di logistik ya. Dan sekarang kalau di Digibox itu memang di lebih ke sama ya, di pelatihan, terus juga kita ada produk-produk digital, terus juga kita juga bisa bikin apa namanya kegiatan-kegiatan seperti IO seperti itu. Nah, kalau untuk Garasi Food ini memang apa usaha yang dengan teman saya, yaitu eh, apa namanya live seafood import ya. Jadi kita jual seperti king crab, lobster. Jadi bukan produk lokal tapi produk-produk luar yang biasa di Horeca ya, hotel-hotel bintang seperti itu. Nah, ini sebuah pemikiran awal ya. Ini yang tadi saya sudah sampaikan. Pada akhirnya setiap orang akan menjadi pengusaha. Ini sebenarnya kutipan dari Coach Paran ya, bahwa bedanya adalah waktu ya kan. Apakah di saat muda ya, pada saat kita masih semangat membangun, atau saat tua ya karena sudah tidak lagi bekerja. Nah, ini yang menjadi pemikiran awal kenapa saya memulai ini kayak gitu. Jadi inilah yang memulai saya memutuskan full di dunia wirausaha, karena waktu itu terakhir saya meninggalkan pekerjaan saya di marketing manager di salah satu perusahaan farmasi ya, mungkin ada yang tahu PT Paros Indonesia. Itu gaji saya terakhir 15 juta ya. Saya punya anak 3 ya waktu itu, dan saya rasa nggak cukup gitu ya biaya hidup dengan gaji 15 juta gitu. Makanya saya memutuskan untuk resign, untuk berhenti bekerja seperti itu. Dan alhamdulillah ada jalan rezekinya di sini. Nah, agenda hari ini saya akan cerita tentang saya membangun kemasan Jawara dan juga peluang bisnis logistik. Nah, ini udah kesebut nih ya, namanya Lion Parcel. Jadi di sini saya cuma buka apa namanya outlet aja ya dari Lion Parcel. Tadi modalnya 5 juta dan pembelajaran dan peluang. Nah, studi kasus dari usaha yang saya jalani ya Bapak Ibu semua. Nah, ini masalahnya waktu itu tuh saya melihat peluang karena Coach Paran ini memang dekat sekali dengan pelaku usaha UMKM ya. Nah, saya lihat tuh banyak kemasan UMKM itu produk-produknya tuh masih sayang sekali ya, masih stikernya ditempel, mereka ribet sekali. Terus kalau beli stikernya juga nggak di cutting, jadi mereka masih gunting manual tuh ya, yang kadang-kadang kalau lagi gunting muter itu bibirnya sampai ngikut-ngikut ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya produk kemasan mungkin ya, itu waktu proses dulu kemasannya belum full printing mungkin mengalami seperti itu ya. Jadi keresahan saya. Terus juga banyak UMKM yang bercerita nih waktu itu, kok kalau mau mesen kemasan tuh harus 1.000 piece, 1.000 piece. Nah, akhirnya saya bagaimana ya caranya kita bisa membantu UMKM dari keresahan itu dengan jumlah minimal order itu di bawah 1.000. Nah, akhirnya waktu itu tercetuslah kita pakai mesin digital bisa, dan kita coba, dan alhamdulillah waktu itu tanggapannya positif dari teman-teman UMKM ya, seperti itu. Nah, ini kalau ini kan data dari Kemendak ya, jadi peluang itulah yang saya lihat dari situ. Nah, ini 3 masalah utama ya. Pengetahuannya si UMKM, rendahnya pengetahuan dia ya mengenai kemasan, terus akses. Jadi saya cari tahu dulu masalah, karena menurut saya banyak pelaku usaha ini ketika memulai itu salah. Apa yang dia pikirkan? Yang dipikirkan selalu begini, saya mau jualan apa ya? Yang dia pikirkan produknya, produk centric sekali ya. Jadi bukan saya mau jualan ke siapa, bukan ke customer centric gitu. Karena apa?
ya menurut saya yang menghasilkan uang itu bukan produknya, tetapi ya customernya gitu, pembelinya. Saya dulu pernah waktu pas masih bekerja, saya coba-coba sambil buka usaha, itu saya gagal, beberapa kali saya gagal. Oh, ternyata saya fokus di produk. Nah, kenapa saya gagal? Karena saya fokusnya di produk. Nah, ketika saya jalanin kemasan, saya fokusnya bukan di kemasannya sebenarnya, tapi saya fokusnya di saya ciptakan solusi ya, tadi ciptakan apa namanya solusi dari setiap permasalahan UMKM, yaitu kemasan, yaitu apa minimum ordernya, yaitu apa keterbatasan teman-teman UMKM ini tahu kemasannya itu harusnya seperti apa sih dia pakainya, karena apa proses pengiriman dan lain-lain ya. Waktu itu saya juga punya teman ya yang jualan apa namanya kue ulang tahun. Kalau bias misalkan dia salah memilih logistik ya kan, pengiriman juga salah memilih kemasan, ini berbahaya gitu ya, di mana rusak datang sampai ke tangan pelanggannya mereka yang tadinya selamat ulang tahun, mungkin sampai ke pelanggannya kalau logistiknya nggak bagus, apalagi pilihnya yang same day, ya itu bisa jadi kalau saya bilang mamat uun ya kan. Kenapa? Karena udah nggak berbentuk lagi seperti itu ya. Jadi akses dan juga biaya. Nah ini yang jadi permasalahan dari UMKM. Dari masalah ini muncullah kemasan Jawara seperti itu. Nah ini solusinya ya. Jadi kita langsung buat di 2018 ya, gimana caranya kita mau jadi teman scale up-nya UMKM. Kenapa? Karena ketika teman-teman UMKM ini produknya full printing, nggak perlu lagi cetak-cetak stiker, jadi sudah semuanya di sini branding, proses marketing ya. Saya bilang packaging is a silent salesman gitu ya, di mana teman-teman UMKM secara tidak langsung ketika memiliki yang namanya kemasan yang baik, udah otomatis mereka memiliki yang namanya pemasaran secara diam-diam gitu. Kenapa? Karena di situ ada brand, ada merek, ada tagline, ada alamat, ada isinya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini keunggulan kita ya. Jadi 99 piece minimal order yang mematahkan batasan bahwa nggak perlu lagi order sampai ribuan. Akhirnya saya buat 99 piece. Nah, ini perjalanannya dari 2018 kita mulai, terus kita pindah ke Jati Asih ya, mendekat ke pasar Jabodetabek. Terus 2020 juga kita makin tumbuh ya. Kita udah sewa pertama kita sewa ruko ya. Kalau sekarang kita udah ada di apa tanah sekitar luasnya itu 900 meter ya, kita bangun di situ ya. Jadi kita udah satu lini produksi di sana dan alhamdulillah omset kita udah 1 miliar lebih ya, seperti itu sebulan. Nah ini 2023 ya tadi ya. Nah ini kita mau nargetin sampai 2 miliar per bulan ya di tahun 2026 ini. Jadi alhamdulillah omset kita udah hampir eh, 1,5 ya sebulan ya. Jadi kita udah ini ya. Jadi kita sekarang tuh seperti itu perjalanannya ya. Meskipun waktu pas awal-awal kita tuh masih ratusan ya. Tapi nanti saya akan share ya. Meskipun sekarang tuh lagi agak menurun ya. Kemarin apalagi di bulan ini kita jadi di angka-angka segitulah kita. Nah ini kita mau jadi one stop solution packaging, di mana saya tuh pengen menyediakan bukan hanya standing pouch, bukan hanya box, bukan hanya stiker, tapi banyak kemasan yang kita bisa produksi dan kita bisa bantu teman-teman UMKM. Kita box juga ada yang kita cetak 100 gitu. Mungkin kalau tempat lain masih 1.000 ya, tapi di tempat kita bisa 100. Tetapi ada syaratnya ya, di situ harus sesuai sama pisau pon yang memang kita miliki seperti itu. Ya ini produk-produk yang kita punya ya, yang kita buat standing pouch, jiplok non jiplok, center seal, saset, stiker, inner box, box, dan lain-lain seperti itu. Nah, siapa sih pelanggannya kita? Biasanya kita ya tadi saya bilang kita jangan fokus di produknya, tapi fokus solusi kepada siapa sih ya calon pembelinya kita. Kenapa? Yang menghasilkan uang adalah pembelinya, bukan produknya. Misalkan contoh, Bapak Ibu punya uang banyak, Bapak Ibu tadi masuk ke MPP ya, masa persiapan pensiun, udah otomatis punya yang namanya biaya pensiun tuh, dana pensiun. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki ilmu entrepreneurship yang baik, itu uang Bapak Ibu semua tuh bisa hilang begitu saja. Kenapa ya? Karena asal-asalan membuat usaha gitu. Karena yang dipikirin kita usaha apa ya buat bertahan hidup gitu ya dari dana pensiun. Nah, itu yang nggak dipikirin adalah siapa pelanggannya seperti itu. Ya, nah ini industri yang kita layani, banyakkan makanan dan minuman, kosmetik dan herbal juga ada, serta produk-produk lainnya seperti biji benih dan lain-lain itu juga ada. Ya, ini yang kita layani. Nah, ini ukuran pasarnya sebenarnya besar sekali. Ya, di Jakarta aja ada UMKM itu sampai 350.000 UMKM ya, binaan dari Dinas UMKM.
Nah ini di sini kalau misalkan kita mau 2,5 miliar aja sebenarnya kita butuh cuman 8.620 UMKM ya, yang minimal ordernya 99 piece. Nah ini posisi Kapasar ya kan, ini kompetitor-kompetitor kita kemasan Jawara ada di mana sih? Ya dia pas ya di situ ya di tengah-tengah. Dan terus juga kita pengerjaan cuma 3 hari. Nah, angka membuktikan, nah ini ya pertumbuhan omset kita selalu bertumbuh ya. Jadi kalau ini angkanya kenapa sih gini? Kita ada dua sebenarnya, satu lagi namanya Nusapek ya, yang punya saya. Jadi itu ditambah ya semuanya. Jadi karena kemarin saya lihat banyak sekali UMKM itu di media sosial dan juga di marketplace yang memiliki produk-produk itu apa namanya dua gitu ya. Sebenarnya dia juga ownernya. Nah, kita kalau saya sekarang ada kemasan Jawara dan juga Nusapek ya. Jadi inilah pertumbuhannya. Jadi total omset saya dari semua usaha yang saya jalanin di angka 1,5 M seperti itu ya. Nah, ini pertumbuhan omsetnya, growth-nya sampai 60% ya, kita bisa lihat di sini Januari sampai Oktober. Nah, kemarin di bulan November itu kita di 1,2 ya sebenarnya totalnya. Seperti itu. Nah, ini perjalanannya ya, pertumbuhannya alhamdulillah kita bertumbuh terus, bahkan di bulan April pernah growth-nya ini sampai 257%. Ini saya dapat dari Lasera, ada salah satu produk sabun ya dari yang dijual di ekspor ya, itu cetaknya di kita juga. Nah, bagaimana sih kita dari tim kemasan Jawara, Nusapek atau produk kemasan ya, dari strategi di SEO, di marketplace dan juga iklan online. Saya biaya iklan aja sebulan itu untuk semua bisnis saya itu totalnya hampir 35 juta ya, Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Saya pasti bakar uang di situ. Kenapa? Karena saya penghamba leads masuk ya. Jadi saya tuh selalu ke tim saya bilang lead masuk itu harus 30% jadi new customer. New customer harus 50% jadi customer loyal. Ya gimana caranya mereka ketika misalkan sudah masuk perangkap kita, dia beli dan beli berulang. Kalau dia nggak beli berulang, berarti kan ada masalah tuh di situ ya. Apakah kecewa karena pelayanan kita, kecewa sama hasil produksi kita, atau kecewa apa ketika mereka tidak melakukan repeat order gitu. Nah itu kita selalu analisa ya. Apalagi sekarang ada namanya AI ya. Sekarang itu bantu banget tim saya, tim produksi, tim marketing, tim keuangan ya buat ngatur cash flow, buat apa itu semua sekarang kita sudah menggunakan yang namanya AI. Saya udah buat game-game sendiri ya kalau di apa namanya Gemini itu atau di ChatGPT itu punya agent-agent AI pribadi sendiri sekarang seperti itu. Nah ini yang saya jalankan. Nah ini strategi komunitas juga kita buat offline event ya. Kita bikin pelatihan-pelatihan tentang pentingnya kemasan, tentang kenapa harus pakai kemasan seperti ini ya. Kita bikin pelatihan-pelatihan seperti itu. Kayak kemarin kita dengan dinas-dinas di DKI Jakarta atau dengan komunitas-komunitas, terus bikin konten dan juga kita punya kolaborasi. Karena apa di saya itu kita punya yang namanya eh, jenis atau kategori apa namanya customer itu ada beberapa. Yang pertama new customer, RO, loyal, itu customer langsung saya nyebutnya. Terus ada namanya customer kolaborasi dan juga customer kemitraan. Jadi kita kalau kolaborasi itu rata-rata biasanya kita pakai sama dinas, kementerian, ya orang-orang yang memang butuh komunitas UMKM untuk bantu. Jadi dia yang support kayak kemarin kasus pilkada, banyak teman-teman caleg ya, banyak teman-teman ini menggunakan UMKM tuh dibantuin untuk bikin kemasan ya seperti itu. Jadi kita juga bantu terus sama kemitraan. Kemitraan tuh ada beberapa percetakan yang tidak bisa bikin standing pouch. Nah, itu juga saya gali juga di situ potensinya dan alhamdulillah dari kemitraan aja kita itu omsetnya sekitar 350 juta itu dari kemitraan ya. Tapi tetap yang tadi B2C itu lebih banyak ya dibandingkan kemitraan seperti itu. Tapi kalau dari customer kita B2B itu ya meskipun sebutannya sebenarnya B2C ya, tapi B2B karena dia memang sudah perusahaan UMKM yang tadinya kecil, makanya kita teman scale up UMKM gitu ya. Jadi karena memang dia sudah besar sekarang, alhamdulillah ketika mereka usahanya jalan lancar, alhamdulillahnya ya juga jadinya angkat gitu omsetnya. Nah, ini bukan lebih dari sekedar menjual kemasan, kita juga fasilitator UMKM ya. Jadi saya sering sharing-sharing ya, ikut buat pelatihan, pendampingan, pemasaran. Jadi memang sudah berkeliling ya. Ini waktu acara di Kalimantan Barat ya kemarin saya juga bantu pemasaran digital IKM. Gimana sih caranya kok bisa kemasan Jawara punya omset
sebesar itu seperti itu ya. Jadi ini saya sharing-sharing. Nah, ini visinya kita ya, kita memperkuat brand lagi ya. Alhamdulillah di media sosial iklan kita tuh udah winning konten banget ya. Terus kita mau ekspansi ya, menambah lini produk baru tadi, produk-produk yang mungkin ramah lingkungan, dan juga kita bikin roadshow seminar di berbagai kota untuk mungkin buka buka cabang ya, buka perwakilan seperti itu. Dan ya mudah-mudahan kita bisa jadi pemimpin pasar, salah satu kemasan untuk teman-teman UMKM, meskipun kita nggak bisa ngalahin mungkin Flexipack ya. Tapi kemarin Flexipack katanya mengubah lini bisnisnya dia di bidang agribisnis gitu ya, seperti itu. Atau apa, yang saya baca sih di berita tuh mainnya tambang, kayaknya tambang batu bara seperti itu ya. Nah, ini diversifikasi bisnis logistik ya, kemitraan lain lain parcel. Kenapa ya? Tadi yang saya bilang, waktu itu saya melihat uang yang saya buang untuk bayar ekspedisi itu sampai 20 juta, bahkan pernah sampai 50 juta. Sayang kalau misalkan uang 50 juta itu saya buang aja ke ekspedisi, tetapi kita nggak ada timbal balik. Nah, akhirnya saya berpikir, oh waktu itu pas ngikut sama Coach Paran ada pelatihan dari Lion Parcel, wah cocok nih kayaknya. Dan Lion Parcel memang bagus juga ya dari sisi manajemen, dari sisi pengiriman, banyak orang yang puas juga gitu ya, karena dia punya pesawat juga sendiri kayak gitu ya. Jadi kita menggunakan kebutuhan jasa pengiriman untuk kemasan-kemasan yang punya vendor kita, punya customer kita, itu menggunakan, pasti kita dahului menggunakan yang namanya Line Parcel. Nah, kenapa sih Line Parcel ya? Ini tadi ya, dia door to door, jaringan udaranya kuat ya, mitra agen posnya banyak. Jadi kenapa saya memilih Line Parcel? Mungkin ini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya, apa namanya, di Line Parcel itu seperti apa potensi bisnisnya ya. Nah, ini peluang emas untuk awal usaha ya, bisnis kemitraan. Kalau teman-teman lagi nyari ya, inilah yang jadi tumpuan sekarang ya, banyak bisnis-bisnis online. Makanya selain untuk kebutuhan kita pribadi yang udah 20 sampai 50 juta, kita juga bisa melayani kebutuhan di luar itu. Jadi kita punya pos sendiri, jadi banyak juga orderan dari luar itu masuk ke kita ya gitu. Di Jatisari itu banyak orang-orang yang mau mengirim, itu juga datangnya ke ekspedisi kita. Jadi omset kita ya cukup naik gitu ya, bukan hanya dari pribadi, jadi juga dari luar seperti itu. Nah, ini profitnya ya 35 sampai 40%, tinggi sekali. Ya, meskipun ada yang 5% juga ya, tapi ini tinggi sekali ya, rata-rata besar sekali, apalagi mereka tuh sering adain promo ya, jadi potensi profitnya sangat-sangat menarik buat kita. Dari total ongkos kirim, misalkan kita punya biaya ongkos kirim 50 juta, kalau masuk ke kita 40% kan lumayan sekali gitu ya. Jadi taruhlah kita udah langsung balik modal. Waktu itu saya balik modal tuh di bulan pertama bahkan ya, jadi 5 juta itu di bulan pertama udah langsung balik modal. Kenapa? Ya karena kebutuhan pribadi saya aja udah 20 juta lebih sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Leon Parcel ini sangat terbantu. Waktu itu kita memang kejar komisi yang besar waktu itu ya. Kita arahkan, karena pelanggannya udah pelanggan loyal, arahkan mereka untuk menggunakan jasa Lion Parcel gitu. Mereka nggak tahu waktu itu bahwa kita ini udah buat pos sendiri gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini keuntungannya menjadi mitra ya, tanpa biaya sebenarnya ya, franchise fee-nya nggak ada, hanya cukup bayar 5 juta tuh kita dapat berbagai macam materi promosinya ya, dukungan penuh dari mereka. Kalau ada kenapa-napa itu layanannya sangat bagus sekali ya, terus juga syaratnya mudah aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin juga memiliki apa namanya usaha logistik ya, silahkan gitu ya, hubungin Line Parcel. Kalau yang lain saya pernah hubungin ya, kayak yang lain-lain lah, itu cukup cukup ribet ya, dan banyak sekali syaratnya gitu ya. Jadi kalau ini Line Parcel tuh ya mungkin mereka lagi ekspansi besar, jadi mudah sekali seperti itu. Nah, ini kita cuman butuh apa sih? Butuh komputer ya, timbangan, lokasi usaha yang strategis. Biasanya dia nanya mobil bisa masuk gak atau apa kayak gitu ya, seperti itu. Jadi nanti yang lain-lainnya sudah disediakan oleh Lion Parcel. Jadi angka 5 juta itu sebenarnya buat materi promosi dari mereka gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini studi kasus ya. Nah, ini lumayan ya, seperti itu ya. Alhamdulillah kita tuh udah cukup bagus banget ya jadinya, seperti itu. Ini keuntungannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pertumbuhannya juga ya eh, besar sekali karena omset kita. Nah, ini bisnis logistik adalah income tambahan yang stabil dengan manajemen yang relatif sederhana ya. Saya cuma nambah 2 karyawan lah di situ. Karyawan saya tuh total semuanya 155 ya.
155 ya. Jadi untuk diversifikasi cukup cukup menantang juga, cukup ideal ya buat kita melihat sebuah peluang gitu ya. Seperti itu. Ya ini pembelajaran utama apa sih yang saya pelajarkan? Ya saya melihat dari masalah ya saya jadikan sebuah solusi yaitu kemasan tadi ya. Terus fokus pada niche-nya ya. Niche-nya tuh seperti apa? Saya nggak mau melayani semua orang. Saya fokusnya di UMKM yang memang benar-benar butuh kemasan. Yaitu waktu itu saya fokusnya hanya di standing pot, standing pot. Jadi saya mau merahjai lah istilahnya standing pot nih. Orang tahu saya ini bisa nyetak standing pot. Dulu saya nggak jual box ya, itu saya tambahan aja karena kenapa standing push ini saya rasa meskipun belum jenuh ya, tetapi udah berat apa namanya pasarnya ya. Kalau saya akhirnya saya karena banyak sekali UMKM yang bertanya ada gak box, ada gak yang lain-lain, itu akhirnya saya itu. Dan yang ketiga saya bangun komunitas seperti itu. Nah ini kalau dari Line Parcel diversifikasi income ya, jangan menaruh semua di satu keranjang. Akhirnya saya nggak mau di kemasan Jawara aja, saya bikin di Jibok, saya bikin apa namanya Gara Seafood, saya bikin yang namanya Lion Parcel ya, ada namanya lagi yang tadi kemasan baru lagi itu adalah Nusapek ya seperti itu. Dan memanfaatkan kemitraan ya tadi kalau dari Lion Parcel dan ikuti trennya bahwa memang eh, logistik ini memang sangat-sangat besar ya peluangnya kalau kita menangkap peluang tersebut dan terbukti ya, dan arus kasnya juga bagus ya buat income tambahan buat usaha saya seperti itu. Nah, ini peluang usaha ya untuk teman-teman melakukan masa pensiun ya di awal, dan ini adalah petualangan baru ya, jalur kemasan bisa jadi reseller atau mitra. Kalau jalur logistik juga sama ya seperti itu. Jadi modal ringan, resiko terukur cuma 5 juta ya Bapak Ibu waktu itu saya ini kalau ini saya udah nggak tahu sih nomornya. Kalau misalkan mau silakan aja Bapak Ibu bisa cek di Google mungkin ya, dua ide bisnis ketika kita ingin memulai seperti itu. Kalau kemasan ya mungkin percetakan banyak sekali ya Bapak Ibu seperti itu. Itu sih ya pesan penutup dari saya. Usia adalah sebuah aset ya, gunakan pengalaman puluhan tahun kita untuk melihat peluang yang tidak bisa dilihat oleh anak muda. Jadi kita tuh mungkin kalau bahasa anak-anak muda tuh ketika kita lagi menyampaikan sebuah nasihat, gua nih udah banyak makan asam garam ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita selalu, oh jangan so tau lah. Nah itu maksudnya karena usia kita adalah aset ya. Kita udah punya pengalaman nih lebih dulu dari anak-anak muda. Jadi gimana kita sudah punya aset usia yang sudah kita jalanin istilahnya experience. Kenapa? Karena ketika memulai usaha itu biasanya saya selalu bertanya, ada beberapa hal ya, tiga yang saya sebut biasanya. Pertama adalah dari skill yang kita miliki, kedua adalah hobi, yang ketiga adalah experience ya, pengalaman yang kita jalani. Jadi dari ketiga hal tadi kita bisa buat jadi sebuah usaha. Apa sih misalkan skill kita apa nih? Ya dari skill itu masak, misalkan skill kita di percetakan, kita di apa? Di mobil mungkin ya, itu bisa dijadikan peluang, atau di hobi kita, atau di experience dari pengalaman. Mungkin Bapak Ibu dulu masih sekolah, waktu masih kuliah punya pengalaman apa gitu ya, itu mungkin bisa dijadikan usaha. Nah itu yang mereka anak-anak muda bisa melihat peluang itu ya. Jadi kita sebagai yang sudah lebih tua ya mungkin kita bisa melihat peluang itu, dan bagaimana peluang tersebut bisa kita jadikan apa namanya sebuah potensi cuan ya, income tambahan buat kita gitu. Itu sih dari saya, Mbak Inka. Terima kasih Pak Theo untuk waktunya. Eh, Mungkin bisa ada kalau ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Chandra atas pemaparan materi yang sangat inspiratif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau klik raise hand. Boleh? Jika ada yang mau bertanya. Mungkin masih pada malu-malu kali Mbak Inka, langsung dipanggil aja namanya. Boleh dari Shandik, boleh? Jika ada yang bertanya, atau Inyoman Sukayasa. Ibu Rosalia juga boleh untuk... Permisi Mbak, Pak Ya, Heli boleh. sudah raise hand. Oh iya, baik. Dari Bapak, dari Helikus Dianto ya? Eh, Ya, bukan.
Betul, Ya, betul. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Waalaikumsalam. Coach Chandra. Terima kasih nih, Salam kenal apa Pak Heli. namanya? Iya, inspirasinya luar biasa nih Pak Chandra. Mungkin sebelum menanyakan Pak Chandra, kalau tadi saya lihat kan mungkin karena waktunya terbatas ya, Pak Chandra menceritakan, saya setuju bahwa awal dari peluang itu adalah problem yang dimiliki orang lain ya, Mas Chandra. Tak panggil Mas saja, masih muda Iya, nih. siapa? Siapa? Jadi gini Mas, saya tertarik yang disampaikan Mas Chandra itu mungkin sedikit diceritakan jatuh bangunnya Mas Chandra. Karena kalau saya lihat tadi kan angka-angka yang enak sekali gitu ya, seolah-olah gampang banget. Padahal saya bisa membayangkan eh, Mas Chandra ini untuk ke sana itu kan struggle-nya luar biasa. Karena kan Iya, Pak. keluar dari manajer terus masih muda gitu kan. Nah, kalau kebetulan kami-kami ini kan sudah ini ya, udah senior gitu ya. Jadi terus terang waktu dilatih sama Coach Farhan itu yang kepikir di saya itu hanya memikirkan jangka pendek nih Coach Chandra. Tapi dari pemaparan Coach Chandra ini mungkin saya akan meriset lagi tuh apa yang saya lakukan karena benar juga sih kalau kita nggak berangkat dari problem dari orang lain sehingga menjadi peluang itu bisnis kita nggak akan bisa long lasting gitu ya Coach Chandra ya. Jadi saya harus meriset lagi, wah nggak boleh, saya harus punya visi yang lebih jauh gitu. Walaupun dari sisi umur kan saya mungkin udah senior banget gitu ya. Apakah bisa bertahan berapa lama? Nah, mungkin saya ingin tipsnya bagaimana Coach Chandra struggle-nya itu kan dulu saya nggak tahu nih, Coach Chandra itu apakah memang dulu bidangnya itu adalah percetakan atau memang marketing ya Coach Chandra ya. Tapi kan untuk membuat produk sesuatu itu kan butuh ini ya apa skill gitu ya. Gimana ya Coach Chandra waktu ini menemukan itu Siap, bisa menjadi sesuatu siap. advantage gitu ya. Itu sih Coach Chandra. Ya, Terima Pak. kasih Coach. Terima kasih Pak Heli. Ya, jadi memang awalnya tadi nggak ketika nggak peluang. Jadi dulu tuh saya pernah jualan tahu Sumedang, Pak. Jadi Hmm. saya tuh waktu masih sekolah tuh saya suka sedih, Pak, ngelihat apa namanya kakak ipar saya tuh dulu kan dia memang di basketball Indonesia ya, Pak ya. Jadi saya tuh sering diajak belanja di Carrefour, Pak. Ya, saya sedih dulu tuh karena kalau saya nanti nikah, saya bisa gak ya ngajak istri sama anak saya belanja? Sesimpel itu Pak impian saya Pak. Karena saya bukan orang berada. Akhirnya saya waktu itu punya uang 600.000, saya jadi tukang ojek Pak. Ya, saya simpel, saya juga jadi tukang ojek tuh supaya orang ketika ketemu, karena banyak orang kantoran, saya kerja di situ. Akhirnya saya dapat kerja Pak dulu. Saya jadi kurir Pak. Ya dulu jadi kurir Hmm. ya. Apa yang saya lakukan. Terus pas saya tadi kerja di salah satu perusahaan farmasi, alhamdulillah lama sekali ya, saya hampir belasan tahun di situ, dan saya sampai dapat level apa eh manajer di situ ya Pak ya. Itu saya pegang beberapa wilayah di Indonesia. Ya, tantangan saya pas saya memulai usaha banyak salahnya karena tadi saya fokus ke saya mau jualan apa ya gitu. Kalau saya misalkan apa namanya komunikasi, kita diskusi sama istri gitu, kalau mau buat tambahan-tambahan uang itu dari mana ya? Gitu. Kita mau jualan apa ya? Nah, itu ternyata salah. Karena saya pada saat ngelihat di Carrefour tuh banyak orang yang jualan apa namanya tahu gejrot itu Pak, itu laku sekali. Akhirnya dulu waktu pas awal-awal 2016, 14 Pak, itu setahu saya tuh dulu belum ada Tokopedia Pak, dulu tuh belum ada. Jadi dulu tuh saya pertama kali bikin yang namanya website Pak, Tahu Sumedang Antar Blogspot Pak. Saya bikin tuh Pak, itu waktu itu alhamdulillah laku, dan tapi pas setelah ada online itu saya tutup Pak, benar-benar kalah gitu ya, karena saya nggak nguasai. Nah tadi saya bilang biasanya saya pelajari, oh iya ternyata kita bikin usaha tuh dari 3 hal tadi ya Pak ya. Pertama adalah skill yang kita miliki, yang kedua adalah hobi ya yang kita miliki, terus yang ketiga adalah experience. Pengalaman apa sih selama hidup kita? Nah, salah satunya saya memang punya teman di bidang percetakan Pak waktu itu. Saya sekarang itu dulu tuh nggak perlu
saya punya mesin, Pak. Jadi saya cukup karena marketing, ya saya cukup dari dari diri saya Pak jualan. Jadi saya nggak jualan pakai modal Pak, tapi apa? Pakai diri saya. Orang percaya sama saya bahwa saya punya percetakan. Padahal kalau dibilang saya punya percetakan nggak Pak? Enggak Pak. Dulu ya Pak ya. Kalau sekarang saya benar-benar punya pabriknya gitu, punya memang ada mesinnya kayak gitu. Kalau kalau dulu ya orang percaya ya kalau mau order ke saya ya, tapi saya hitungin kan, saya hitungin dari biaya kertas sampai jadi sebuah produk kayak gitu. Struggle-nya gimana? Ya banyak Pak. Ya kalau ilmu saya tuh ada analisa, identifikasi, ya kan, controlling, monitoring, evaluasi Pak. Itu saya dari kelima itu. Yang paling penting aksi Pak, actionnya. Karena UMKM kita nih, mohon maaf Pak, kebanyakan belajarnya kebanyakan Pak. Jadi binaan A, jadi binaan B, jadi binaan C, binaan dinas, binaan kementerian, binaan ini ngikut semua Pak, diikutin. Belajarnya banyak tapi aksinya enggak. Ini kan sama aja Pak. Kayak misalkan mohon maaf, orang udah tahu Pak bahwa kalau nggak sholat masuk neraka. Sholat itu kan adalah sebuah aksi Pak. Ya kan, tetapi dia nggak sholat kayak gitu Pak. Jadi kan yang paling penting di dalam usaha, kalau saya bilang entrepreneurship adalah seni bertahan hidup Pak. Ya, saya juga pernah ngalamin uang saya waktu pas COVID itu mau sisa sampai 600.000 Pak. Tapi saya waktu itu telepon Coach Paran sampai saya tinggalin dulu sebentar. Saya jualan alkes Pak. Bahkan waktu itu pas di jualan alkes itu omset saya sampai 8M Pak. Kayak gitu. Karena apa waktu itu, oh, saya bilang, Coach gimana nih Coach, karyawan saya gimana Coach? Udah bro, kata Coach Paran. Tenang aja, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nggak mungkin nggak ada solusi, nggak mungkin nggak ada peluang di sini. Akhirnya saya pulang, waktu itu ngedesain sebuah botol ini apa, apa namanya, hand sanitizer, karena waktu itu orang lagi nyari hand sanitizer kan. Nah, saya jualan sampai hand sanitizer Pak. Karena kenapa ya? Saya harus bertahan hidup. Saya mau harus ngidupin anak istri saya. Saya bilang sama Coach Paran, apa saya minjem uang ya Coach ya? Karena nih kalau saya nggak bertahan, uang saya sisa 600.000 nih Coach ya kan. Dan malam itu saya sampai jam 1 malam setelah saya pulang Pak, saya nangis di pinggir jalan, di pinggir jalan tuh saya benar-benar nangis Pak. Itu omset saya duit saya sisa 600.000. Tiba-tiba saya dapat uang itu waktu itu Pak. Orang pada pesen ke saya Pak. Ya kan, DP 50%. Sebenarnya omset saya waktu itu 360 juta Pak. Ya kan, tapi orang pada bayar, percaya gak Pak? Itu karena saya dipercaya orang gitu Pak ya. Jadi saya belum melakukan apapun ya. Jadi struggle-nya banyak tadi. Kalau saya ilmunya tadi Pak, analisa terus, identifikasi, lakukan monitoring, evaluasi, ya kan, controlling, ya dari 5 hal tadi aksi. Ya, yang paling penting adalah dari aksinya. Jadi kalau yang tadi itu cuma omong-omong ya, kalau Pak Presiden kita omong-omong, jangan omong-omong doang, jangan planning doang, tapi kita jalanin kayak gitu. Nah, dari situ kita akan tahu, kita analisa, identifikasi. Karena kayak kalau saya punya controlling itu ada yang namanya kalau saya mau capai target, karena saya basicnya orang marketing sales Pak. Jadi saya tuh punya target Pak. Kebanyakan UMKM kita tuh nggak nentuin target Pak di awal. Dia punya usaha tapi ya udah jalanin aja gitu. Kalau saya punya target, misalkan contoh target saya 30 juta nih gampangnya Pak ya. Saya punya hari kerja 30. Berarti 30 juta dibagi 30 hari, berarti 1 hari saya harus dapat 1 juta Pak. Kalau harga produk saya 200.000, berarti 1 juta dibagi 200.000, berarti saya harus nyari 5 orang Pak. Ya kan, 5 orang. Misalkan confident level saya ketika ketemu orang, berapa banyak nih orang nolak saya. Berarti seberapa banyak orang. Satu sales saya aja Pak, itu ngubungin customer, itu minimal 40 Pak. Saya punya 7, jadi 7 kali 40 Pak. Ya, jadi banyak sekali saya ngubungin customer. Ya, jadi dari lead masuk, gimana caranya itu. Jadi kalau Bapak saya bisa lihat apa share share ini ya Pak ya, apa namanya, share share inian saya ya. Eh, nah ini setiap bulan nih kita ada Pak, selalu ada nih. Ini saya share aja ya, nggak apa-apa nih. Saya share apa sih yang saya lakukan sih Pak ya ke bisnis. Ini salah satu aja nih, kemasan kemasan Jawara nih ya Pak ya. Ini saya share di WA saya Pak. Jadi setiap hari itu mereka kirim laporan ini Pak. Nih Pak, dia ngirim laporan nih kayak ini hari ini. Ini kemarin omset saya Pak, omset total ya Pak ya. Omset total saya nih. Nah, ini ada DRM tadi. DRM tuh daily meeting report ya Pak ya. Ini kemarin ya Pak ya. Kita lihat nih sales saya nih yesterday di sini. Ya, ini yesterday nih. Jadi setiap bulan tuh selalu ada ini omset saya Pak. Nah, jadi setiap bulan ini mereka ngirim kayak gini Pak. Contoh nih Kiki. Kiki kemarin ngubungin 4 karena dia mitra Pak. Dia jumlah customer yang hubungin 4, jumlah PO masuk 17, omsetnya 22 juta. Sarah, nah kemarin dia karena dia dapat omsetnya cuma dari 2 customer, dia omsetnya 49. Malah 5 juta. Putri, omset kemarin saya itu saya dapat omset 80 juta 537. Hari kerja ke
13 gitu Pak. Jadi setiap hari ini saya kontrol Pak ini Pak. Ini setiap hari saya kontrol. Jadi kemarin omset saya total di sini, omsetnya Kiki dia 85% running rate-nya. Jadi dia harusnya 172 juta Pak omsetnya dia. Tapi Kiki baru capai 147 juta. Ya dari 125 customer, PO-nya 12 gitu. Nah, ini Sarah udah 100 juta omsetnya. Nah, omset total saya kemarin 446. Running rate-nya 92%. Jadi setiap harusnya saya 485 Pak, tapi 92% aja udah oke buat menurut saya. Ya, jadi setiap hari ini saya kontrol. Bahkan saya ada yang namanya customer Pak nih. Ya, kita tahu Pak customer NC berapa. Ini NC RO-nya berapa, loyalnya berapa. Omset ini dari NC berapa persen ini controlling monitoring saya Pak ke tim saya supaya apa? Nah, banyak UMKM ini salah di sini Pak. Dia tuh nggak punya yang namanya target. Gimana caranya dia mencapai omset? Goalsnya, kalau dia aja nggak punya target, kalau ditanya targetnya dari mana, mereka aja nggak tahu Pak. Seperti itu. Jadi ya itulah Pak sedikit sharing dari saya Pak. Gitu Pak. Ya, terima kasih ini Mas Chandra. Ini yang lain. Nah, Ya, menarik Coach Chandra. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, saya tutup ya. Baik. Izin Mbak, mungkin Ya, apa semoga pertanyaan bisa mewakili dari Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan dari saya ke Coach Chandra ya. Izin Coach, mungkin salah satu cara dari Coach Chandra untuk membuka bisnis kan yang pertama itu membangun dari nol dan yang kedua itu kan melalui kemitraan atau franchise ya Coach ya. Mungkin bisa dikasih tips atau mungkin pengalaman ya Coach ya ketika nantinya gitu kan Bapak Ibu yang ada di sini itu akan memilih itu untuk franchise kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan lalu kira-kira apa yang perlu dipelajari gitu sebelum memilih itu bisnis franchise ini karena saya sendiri pun juga cukup tertarik ya Coach ya dengan apa franchise terutama di logistik ini jadi hari ini cukup belajar banyak juga dari Coach Chandra mungkin itu Coach. Kalau franchise yang lain ya kalau logistik pilih yang pasti terpercaya, yang perusahaannya mungkin usahanya udah lama ya. Karena banyak franchise abal-abal ya. Ini kebanyakan juga UMKM kita Pak Teo ya di mana banyak UMKM kita ini belum sukses aja udah mikirin wah gimana ya bikin distributor, paket reseller, paket ini. Terus sebenarnya kan yang memiliki tanggung jawab promosi itu kan kita, Pak. Saya selalu bilang gampangnya gini, Pak, ke ke tim saya ya. Usaha tuh jalan kalau ada apanya sih? Kalau ada omsetnya pasti. Kenapa? Karena kalau ada customernya, customer yang utang nggak jadi omset, Pak. Kan susah banget nagih utang ya, Pak. Gitu. Makanya jadi kalau customer jalan harus ada omsetnya dulu. Omset datangnya dari mana? Dari customer. Customer datangnya dari mana? Dari promosi. Promosi kan ada dua, offline dan online. Tujuannya adalah untuk ngumpulin database sebenarnya, bukan untuk jualan. Kenapa? Karena proses promosi itu kan ada branding, marketing, selling. Kalau branding itu nggak ada tuh proses jual beli. Ya, marketing ya memperkenalkan, branding adalah mengingat supaya diingat jadinya proses selling jual beli. Kayak gitu. Di mana marketing yang diulang-ulang jadi orang ingat jadinya disebutnya branding. Nah, itu nah kembali gimana caranya memilih apa namanya franchise yang baik tuh seperti apa? Ya franchise yang baik tuh yang nggak gini. Ayo semangat distributor, semangat reseller. Dia sendiri sebenarnya dia bingung tuh. Makanya karena dia nggak bisa jualan, akhirnya yang disuruh jualan resellernya, distributor ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang sama ya, di mana bisnisnya mereka udah belum bagus, terus di franchise kan, ya akhirnya mati pelan-pelan. Ya, kita lihat banyak es kepal Milo waktu itu franchise, ya kan es boba franchise, mati Pak. Jadi jangan salah ya memilih. Nanti mungkin ekspedisi apa nih kalau misalkan Bapak Ibu ingin memilih franchise ekspedisi atau memilih franchise-franchise makanan dan minuman atau franchise-franchise lainnya ya yang Bapak Ibu mau jalankan usahanya. Jadi jangan sampai dapat franchise yang abal-abal yang mana dia nggak punya tanggung jawab tadi ya responsibility-nya itu terhadap yang namanya sebuah brand, sebuah merek ya dari usaha yang dia jalanin. Kalau dia misalkan nggak punya apa namanya tanggung jawab dari situ ya bagaimana mau besar gitu dia aja nggak punya tanggung jawab kayak gitu akhirnya apa dia menyerahkan tanggung jawabnya ke resellernya dia padahal reseller dia join aja udah bayar Pak dan bayarnya itu kan jutaan belasan juta puluhan juta ratusan juta bahkan tapi dia nggak punya tanggung jawab contoh kasusnya yang kemarin
franchise-nya apa tuh ya, yang temennya bakso bujangan tuh, ya apa tuh, yang katanya harganya murah. Tapi kan sekarang tutup juga Pak, belum ada beberapa tahun, belum ada 5 tahun Pak, itu udah tutup. Saya lupa namanya apa tuh ya, pokoknya satu grup lah sama bakso bujangan tuh. Itu kan tutup juga akhirnya. Nah, banyak-banyak lagi franchise-franchise-nya artis ya gitu. Jadi pokoknya jangan cari, jangan karena ini nama. Bisa lihat misalkan, oh Tepoci nih dari sisi apa namanya, corporate brandnya udah kuat atau apa gitu. Jadi lihat juga belakangnya, pelajari dulu. Jangan terpesona sama apa yang namanya sebuah brand yang dilihat dari sisi tampilan saja gitu ya. Karena ya kalau tampilan kan orang menilai selalu subjektif Pak, tidak objektif gitu ya. Karena misalkan contoh, kalau saya ngomongin kemasan, nggak ada tuh kemasan yang ini bagus banget. Kenapa? Karena kalau saya, menurut istri saya pasti saya ganteng Pak gitu. Belum tentu menurut kata Mbak Inka gitu ya kan. Sama aja kayak misalkan orang nggak suka jualan, nggak suka buah misalkan apa namanya, duren. Kalau Bapak Theo nggak suka duren, saya paksa makan duren, kan nggak mau juga gitu ya. Jadi rasa dan juga tampilan itu kadang-kadang menipu Pak gitu. Bahkan tuh tim kurasi ya, saya makanya saya setuju sama Coach Paran. Kalau Coach Paran tuh ngajarin kita kurasi tuh bukan karena rasa Pak, oh ini kepedesan, ah ini keasinan tuh. Kadang-kadang di dinas sama kementerian tuh ngaco banget Pak, UMKM kita disalahkan banyak cuman gara-gara dia nggak suka pedes, yang kurasi orangnya nggak suka pedes, kan itu salah Pak. Nah itu yang banyak kesalahan. Jadi jangan sampai salah memilih franchise yang tadi, yang kita nggak cek lagi latar belakangnya. Seperti itu, kita bisa cek dulu latar belakangnya, benar-benar jangan melihat hanya tampilan saja. Dari mungkin materi promosinya bagus, presentationnya bagus ya, tapi kita bisa lihat kekuatan dia, karena bagaimana dia bisa mengatur cash flow perusahaannya dengan bagus tadi. Kalau saya punya rumusnya 5+1 tadi ya kan, yang namanya analisa, identifikasi, monitoring, controlling, evaluasi, dan juga aksi ya tadi. Kalau saya pakai itu sih, saya pengen lihat dulu, oh bener gak sih ini, bagaimana caranya dia mengelola, bagaimana dia identifikasinya seperti apa. Ya karena kan kita bisa melihat ada namanya problem, ada namanya potensial problem. Problem nggak bisa jadi problem kalau potensial problem ini kita udah selesaikan duluan di awal. Kalau saya gitu sih Pak. Itu sih Pak menurut saya Pak Teo. Oke, siap. Terima kasih, Coach Chandra. Sudah Boleh, sangat jelas. boleh nanya tambahan lagi nggak, Coach? Halo, ya Coach. Siap, siap Pak. Silakan Pak, silakan Ya, Pak. Boleh, Coach. boleh mungkin Pak. Tadi baru Terakhir Pak. ini ingat waktu tadi kan Coach bilang mengalokasikan biaya promosi 30 jutaan ya Coach ya. Nah, terkait yang menarik kan ya, saya termasuk gen gen X nih ya, generasi X nih Coach, tentang AI terus sama promosi lewat medsos itu gimana ya Coach ya? 30 juta itu eh, dibelanjakan seperti apa ya Coach ya? Oh, Yang dan mungkin yang kalau untuk tren sekarang itu yang efektif seperti apa ya Coach ya di marketing Coach? ya, Gitu. kalau ini sebenarnya panjang Pak analisanya. Kita harus Hmm. ngitung ruasnya dan lain. Kalau ini saya Oh, belanjakan di Meta Pak, di hmm, Meta, di Meta Ads dan juga Google Ads, juga Shopee Ads Pak. Jadi saya belanjakan di semua platform Pak. Ya, jadi kalau Meta itu berarti punyanya apa namanya Meta, yaitu Facebook, Instagram. Kalau Ads, Google Ads itu punyanya Google ya, kita di Google hmm, Ads-nya. Kadang kita nggak pakai SEO. Kalau pakai SEO kan kita harus sering update yang namanya berita atau konten-konten atau apa gitu, yang dengan kata kunci yang kita iniin. Misalkan Bapak, iya, kayak iya. Bapak nih, kalau Bapak sekarang ketik saya Chandra Winata Alamsyah, pasti nama saya muncul. Bapak ketik aja Hmm, Chandra Winata, pasti nama saya ada di situ di iya. pencarian Google. Karena apa? Karena saya sering posting Pak. Seperti itu. Itu Hmm, artikel-artikel. Nah itu. Tapi kalau saya mau berbayar, akhirnya saya buat sendiri gitu. Jadi otomatis dicariin sama dia sesuai sama algoritmanya mereka. Nah iya, itu iya, pasti iya. kalau proses ini panjang Pak. Jadi 35 juta itu tadi ya saya bayar ke Meta Ads, Google Ads, sama Shopee Ads Pak. Karena saya Hmm. kalau pakai marketplace Tokopedia itu nggak berjalan baik Pak. TikTok juga nggak berjalan baik. Jadi omset saya besarnya di Shopee saja sih Pak. Itu Pak, gitu Pak. Oh, Jadi iya, saya iya, iya. biayanya, biaya bayarnya itu ke situ Pak. Itu sih Pak. Jadi tinggal ngubungin itunya ya, admin dari Shopee-nya gitu Oh ya. bukan Pak, itu Bukan. kita udah ada, Kan? kita ada orang digital marketingnya, ada tim Oh, digital harus punya marketingnya gitu Pak. ya. Iya, Hmm.
Kan Iya, karena kan iya. itu bikin konten dulu Pak, konten itu nanti kita iklankan, kayak gitu Pak. Itu panjang Pak prosesnya. Kalau itu nanti Hmm. Nah itu beda lagi. itu Nanti materinya itu materi digital marketing, Pak Teo. kiat suksesnya kayak di situ pengaruh juga ya, coach ya. Iya, Dan betul. Karena kan harus bikin konten Pak sekarang. iya, iya, iya. Konten is king Pak kalau kata-kata orang penjualan sekarang. Konten is king ya kan. Kita bisa dikenal ya karena tadi marketing. Marketing ini ulang-ulang akan jadi branding seperti itu Pak. Jadi proses kan tadi marketing adalah tujuannya dikenal, branding diingat, selling untuk dijual kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan Bapak melakukan branding itu nggak ada Pak. Bapak tuh niatan supaya jadi omset nggak ada. Itu kan hanya diingat dulu supaya produk Bapak bisa diingat orang. Marketing tujuannya bukan produk Bapak dibeli gitu, tetapi supaya produk Bapak dikenal dulu, Pak. Kayak Mhm. gitu. Nah, UMKM kita kan maunya ketika dia jualan maunya dibeli, 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 selalu itu, Pak. Kayak gitu. Dia nggak mau ada proses ya tadi memperkenalkan dulu supaya ketika orang kenal akhirnya orang ingat gitu. Sama aja Bapak misalnya ke luar negeri, kalau Bapak nggak kenal produk, ya Bapak mana berani kan kayak gitu, Pak. Seperti Mhm. itu, Pak. Bapak memakan atau Bapak membeli produk yang Bapak nggak kenal kayak gitu. Jadi Betul, makanya betul. supaya marketingnya ini jalan, orang ingat, jadi orang mau pakai jasa atau produk kita gitu, Pak. Hmm. Jadi kalau dalam mengembangkan bisnis itu pekerjaannya sebaiknya di depan atau paralel atau gimana Coach tipsnya? Waduh, ini Ya. panjang Pak kalau misalkan ini karena gini Pak, kalau Coach Paran bilang nggak ada yang benar nggak ada yang salah Pak, kayak gitu Hmm. Pak. Jadi kita Iya. harus coba dulu tuh Pak, nggak ada yang benar Hmm. nggak ada yang salah. Jadi kita bakalan tahu, ya makanya namanya kan trial and error Pak. Hmm. Kenapa kita trial tapi buat tahu salah atau benar gitu. Makanya trial itu kan mencoba. Tapi Hmm. trial and error gitu. Kenapa namanya trial and error? Kenapa nggak trial and ya kalau nyoba harusnya bener gitu kan. Nah, supaya Iya, kita iya. coba kita tahu salahnya di mana. Nah, makanya tadi analisa, identifikasi, monitoring, controlling, evaluasi. Makanya trial and Hmm. error Pak sebenarnya. Ujung-ujungnya aksi kayak gitu sih Pak. Iya, iya. Kemarin kalau nggak salah Coach Farhan bilang ATM loh, amati, tiru, Amati tiru modify. modifikasi. Iya, Iya. iya. Jadi kalau agak susah udah tiru aja dulu. Siap, siap Pak. Gitu ya Pak. Thank you Coach. Ya, Ya ya. Pak, makasih Pak Eli. Terima kasih Mbak Inka. Cukup ya. Baik, baik. Terima kasih. Tidak terasa kita telah di penghujung acara bisnis sharing FIF Planner pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada FIF Group, Pak Theo, dan Coach Farhan, Coach Chandra, dan serta seluruh peserta yang mengikuti webinar dengan antusias ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat dan inspirasi dalam membangun usaha yang berkelanjutan ya. Saya Inka selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Untuk info-info selanjutnya nanti akan diinfokan di grup ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya. kasih semua. Makasih, terima kasih. Izin live. Iya.